Baru meluncur langsung jadi mobil terlarisnya Suzuki di 2025. Ya ini dia Suzuki Fronx ya. Tadinya kan Suzuki paling laris tuh XL7. Sekarang Fronx jadi yang paling laris. Dan ini sebenarnya pelajaran buat brand-brand Jepang lainnya bahwa ketika mobil ya masuk ke sini full spec, nggak ada yang dikurang-kurangin. Tuh, di tengah gempuran mobil Cina, ini mobil masih punya taji gitu kan. Dan salah satu kunci kesuksesannya bukan cuma di fitur menurut gua sih. Karena Fronx ini kalau kita lihat dari depan, samping, belakang, modelnya cakep. Ya bisa dibilang ini adalah Suzuki yang masih dijual sekarang tercakep nomor 2. Karena nomor 1 tetap lebih cakep Jimny sih. Tapi Jimny sama Fronx itu dua desain bahasa yang berbeda. Jadi nggak bisa ditabrakin ya. Cuma ini desainnya ganteng. Ya, lihat muka depannya, ya, lampunya, bempernya, nggak ada yang salah. Dan di sini kita bisa menemukan ada detail-detail lain kayak misalkan nih, tuh di sini ada radarnya dan nggak cuma kamera. Jadi kalau HR-V itu dia ada cuma kamera doang, di sini dia ada kamera dan ada radarnya. Terus ada kamera di depan juga di sini ya buat kamera 360-nya. Kemudian lampunya dia ada 3 biji di sini ya. Yang paling atas ini kalau nggak salah high beam-nya, yang bawah ini low beam, 2 biji. Atasnya ini ada DRL dan berfungsi juga sebagai lampu sein. Sisanya ya seperti yang kita lihat seperti desainnya. Dan mobil ini kalau kalian lihat di foto ya itu kesannya gede ya. Tapi pas kita lihat langsung ternyata mobil ini kecil. Bahkan kalau kita cek dimensinya itu sama Wuling Bingo yang gue pakai tiap hari sama istri gue, itu nggak jauh beda gitu. Panjangnya dia di bawah 4 meter, 3,99 sekian. Terus lebarnya itu juga cuma 1,7 meteran. Dan wheelbase-nya sama Wuling Bingo pun juga kalah. Tapi bagus, karena kenapa? Gua ngeliat mobil zaman sekarang itu gede-gede semua. Dan ketika masuk ke mobil kecil, pilihannya tuh cuma LCGC doang. Dan ya, you know lah LCGC seperti apa. Nah sekarang ada mobil yang dimensinya kecil, tapi speknya lengkap. Jadi nggak perlu ngambil mobil yang besar dimensinya untuk mendapatkan speknya lengkap. Ya mungkin teman-teman ada yang rumahnya sempit gitu ya. Nah ini cocok nih sama mobil kayak ginian. Dan biasanya mobil-mobil kecil ya yang dimensinya terbatas, dimaksimalin dibikin kotak biar dalamnya lega. Tapi mobil ini enggak. Jadi mobil ini kalau kita lihat, belakangnya tuh dibikin landai, dibikin ala-ala coupe. Jadi keren. Jadi Suzuki dia cukup idealis ya. Dia mementingkan desain dibandingkan dengan membesarkan interior. Dan salah satu kenapa mobil ini kelihatan gede di foto, karena dia punya pelek itu yang nggak gede. Dia cuma 16 inci, pakai ban Goodyear ukuran 195 60 R15. Terus juga kalau kita lihat liner dalamnya ya, tuh dikasih plastik, rapih, nggak dibikinin tembus bodi gitu. Biasanya kan beberapa mobil dikurang-kurangin lah, kasih lihat bodinya aja gitu. Ini dikasih plastik, rapih sampai ke belakang. Di sini ada kaca kecil, kemudian naik ke belakang. Dia ada dua pilihan ya. Ada yang two tone color, ada yang biasa. Ini kebetulan dapat yang two tone. Dan kita pinjam mobil ini dari Suzuki Jogja yang ada di Jalan Adi Sucipto. Jadi buat teman-teman yang pengen beli mobil Suzuki daerah sana ya, daerah Jogja, bisa langsung ke sana aja. Nah, bentuk belakangnya juga sama, keren. Apalagi kalau dilihatnya eye level. Kalau dilihatnya pas kita duduk, dia bawahnya tuh agak sedikit cungkring ya. Tapi pas kita lihat di atas sini, itu oke. Nah, untuk yang tipe SGX ini, dia dapat tambahan di bagian bawah sini. Sama lampunya itu dia panjang sampai ke samping dan ada garis tiganya sama seperti lampu depannya. Bentuk belakangnya gue suka ya. Kelihatan kayak mobil yang lebih mahal. Nah, terus bagasinya, seperti yang gue bilang, karena dia nggak terlalu besar dimensinya, bagasi belakangnya ya cuma segini aja. Cukup dalam, makanya kelihatan gede, tapi bagian atas sini nggak bisa diisi apa-apa. Dan kita dapat separator di bagian sini ya, buat naruh barang. Nah, sama, ini mobil, kalau kita buka bagian bawahnya, kita masih dapat ban serep. Dan ban serepnya ukurannya full size. Jadi sama seperti pelek-pelek yang dipakai sekarang gitu. Kalau misalkan kita ganti, ya, nggak ngurangin performa gitu kan. Beberapa mobil kan, dia pakai yang space saver ya, temporary. Jadi pas diganti ban serep, kecepatannya nggak bisa sama kayak pas biasa. Nah ini masih sama, meskipun peleknya belum pakai pelek yang sama, dia masih pakai pelek kaleng. Nah di bagian sampingnya sini, dia ada tempat buat naruh dongkrak. Sebelah sininya ada extra space sedikit sama ada lampunya. Jadi seperti yang gue bilang, Suzuki nggak ngurang-ngurangin. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Nah sebelum videonya kita lanjutkan, kita mau kasih informasi dulu nih, kalau kita sekarang lagi ada di Laos, di mana kita lagi melakukan perjalanan 1 million journey back to China. Kita akan ke Cina sampai akhirnya Shanghai, mobil kita bawa balik, dan ini mobil dari Indonesia. Nah, untuk menemani perjalanan kita menggunakan
tools-tools dari mesin HL untuk memudahkan ketika terjadi emergency. Kayak misalkan, nih, ada cordless impact wrench, di mana ini bisa kepakai kalau kita mau buka kunci-kunci termasuk ban secara mudah. Dan kita punya hand tools yang super lengkap dari mesin HL plus dengan ratchetnya, ya, di mana dia punya garansi slag ganti baru. Kemudian untuk obeng plus dan obeng minus, serta kita punya ratchet yang bisa ngebantu kita waktu ngenceng-ngencengin baut pakai obeng plus ya. Dan ini bisa dipilih mau puter kiri atau ke kanan dan bisa tekuk seperti ini. Jadi dia bisa dipakai dengan berbagai macam gaya. Dan yang terakhir, kita juga punya tire repair kit. Jadi meskipun kita sudah punya ban serep, tetap kita punya tire repair kit. Jadi kalau misalkan ban kita bocor di tengah jalan, kena paku atau semacamnya, kita tinggal pompa dan bisa langsung tambal dengan cairan ini secara otomatis. Jadi kurang lebih itulah hand tools dan power tools yang kita bawa selama perjalanan 1 million journey back to China. Kita gunakan mesin HL karena dia sudah terpercaya sejak lama, ada garansi slag ganti baru, dan service centernya ada di mana saja. Sekarang kita kembali lagi ke videonya. Ini dia kabin belakang Suzuki Fronx, tapi sebaiknya kita nyalain dulu kali ya, panas. Bentar. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya, dan seperti yang kita lihat ya, karena dimensi luarnya itu kompak, tentu saja dimensi interiornya juga terbatas ya. Kayak misalkan tinggi 170 cm, kepala kalau kita set dari benar-benar nyender itu kepala mentok. Jadi kalau kita mau duduk itu harus begini ya, biar nggak mentok. Tapi kalau kalian tingginya kurang dari 170 itu aman. 177 pasti nggak aman. Legroom ada, lumayan banyak ya. Dan kursinya ini agak sedikit tegak, nggak bisa dibikin mundurin lagi. Nah, di tengah sini kita nggak dapat armrest. Seatbelt ada 3 ya. Headrestnya ada 3 juga. Sama yang gue suka adalah nih, dapat AC di bagian belakang. Jadi penumpang belakang kalau kita punya teman di belakang atau ada anak kita di belakang, dia tetap dapat AC. Meskipun AC-nya itu kalau kita naikin atas bawahnya, kiri kanan itu gabung ya. Tapi bagian ininya, arah semburan kiri kanannya masih bisa dipisah. Di bawahnya ada USB. Nah, ini yang sebelah kanan USB-C, yang sebelah kiri USB-A, sama ada tempat buat naruh HP-nya di bagian sini. Yang sebelah kanan itu nggak ada tempat buat naruh barang, yang sebelah kirinya ada. Door trimnya full plastik, bagian sini kulit-kulitan ya, sama dia belum pakai all auto. Yang auto cuma depan kanan aja, sama nih gue suka nih ada piano black ya di bagian sini. Nah, di sini juga ada tempat cup holder sama buat naruh barang walaupun nggak begitu besar. Nah, yang lucu adalah di bagian kolongnya sini kita bisa masukin kaki ya. Tapi yang sebelah kiri dia ada baterai hybridnya, jadi nggak bisa. Nah, tapi di tengah-tengahnya ada apar. Ya, jadi nggak bisa masukin full. Nah, kulitnya sendiri nih mobil ya, bagian sininya tuh kulit, tengahnya itu masih kain ya. Jadi bagus sih sebenarnya, karena kulit sintetis ya, kalau bukan microfiber itu tuh bikin punggung kita panas. Nah, tapi kalau dikasih fabric bagian tengahnya, harusnya punggung kita nggak panas. Dan dia juga punya isofix di bagian sini. Terus juga bagian plafonnya dia pakai warna putih biar dalamnya terasa cerah. Yuk sekarang kita ke bagian depan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Dan desain dalamnya ini sama persis kayak Baleno ya, cuma beda bagian warna dan perintilannya aja. Karena memang mobil ini sebenarnya adalah Baleno yang dibuat lebih tinggi, dibikin crossover. Makanya setirnya, speedometer, head unit, dan kawan-kawan itu semuanya Baleno banget. Tapi bedanya itu di bagian warna-warnanya sini ya. Terus juga bagian joknya dibedain juga. Dan bagusnya adalah featuresnya banyak seperti Baleno. Dan kalau Baleno itu impor dari India, ini buatan Indonesia, dirakit lokal. Cintailah produk-produk Indonesia, ya kan? Nah, kalau kita lihat interiornya juga, tombolnya banyak sekali ya. Jadi di sebelah kanan sini, ini kelihatannya messy ya, kelihatannya rame banget, banyak tombol. Tapi bagus lah, daripada ditaruh di dalam head unit gitu kan, dia tetap ada tombol-tombolnya. Buat head-up display, ada di sini ya, termasuk kalau kita mau ganti tampilan head-up display-nya ya. Terus di bawahnya ada buat ngatur ADAS, kayak misalkan lane departure warning-nya ada, terus front collision warning-nya bisa di off dari sini. Ada stability control, dan sebelah kanannya ada kamera 360. Jadi dia tuh kamera wide-nya nggak terlalu wide ya. Tapi ini udah lebih dari cukup, dan bagusnya dia ada. Karena banyak mobil di kelas ini dia nggak punya kamera 360. Kita pencet di sini. Nah, bisa ngeliat kiri kanannya dari depan. Ya, diputer, kecerahannya bisa diatur di sini ya. Tuh. Nah, mau dibikin seperti ini ya. Terus ini juga bisa di guideline display-nya bisa dinyalain apa enggak. Front view-nya bisa diatur, rear view-nya bisa diatur, dan di sini ada opening 3D display-nya bisa di on atau off. Kalau gue sukanya di off ya. Jadi pas kita nyalain nanti dia akan muter 360 dulu.
Nah, kurang lebih kayak gini lah. Dia tuh lucu ya, bulat ya, nggak dibikin semuanya full gitu. Head unitnya sendiri dia masih sama kayak Baleno, dia integrated sama si mobilnya. Meskipun nggak kelihatan integrated, tapi pas kita ngeliatin vehicle infonya, baru kita tahu dia bisa ngeliatin average speed, fuel economy, energy flow, wireless charger. Energy flow bisa ngeliatin dari hybridnya. Terus di sini door unlock, door lock buzzer, lane change winker. Apa itu? Cuma 3 detik itu kali. Oh, coba ya. Oh iya bener, kalau kita nyalain ditekan sekali nggak usah sampai jeglek, dia bisa 3 kali nyala. Oke. Ini ada vehicle alerts, warning. Oke, alert notification. Ya udah sih. Jadi vehicle infonya cuma nyambung di bagian itu aja. Sisanya dia unitnya bisa Android Auto, Apple CarPlay, tapi masih pakai colokan, belum pakai wireless. Dan kualitas suaranya dengan 6 buah speaker, menurut gua suaranya tak main DSP sih. Biar lebih enak. Kalau nggak ada DSP-nya, dia agak sedikit mendem ya. Nah, AC-nya, tombolnya ada banyak, bagus semuanya ada ya. Kan zaman sekarang banyak kan di touchscreen ya. Ketemu yang masih tombol-tombol gini, itu bagus banget. Sebenarnya nggak apa taruh touchscreen, tapi dikasih lah shortcut ya gitu. Di bagian bawah sini ada wireless charger khusus buat yang tipe SGX. Di bawahnya lagi ada cup holder, tapi cup holdernya nggak kayak R3 yang bisa ada AC-nya. Nah, transmisinya seperti Suzuki yang lainnya, belum pakai electronic parking brake. Terus untuk tengahnya ada tempat penyimpanan kecil sekali ya, tapi yang gue suka tuh bisa dimajuin, jadi bisa jadi armrest. Nah, di sebelah kiri ada tempat penyimpanan ya, nggak terlalu gede tapi oke lah. Dan di bagian bawah sini, nah ada baterai yang gue bilang tadi di cover plastik. Sebenarnya baterai hybridnya ini dia tuh ukurannya kecil sekali, tapi sudah pakai lithium ion ya, dan baterainya ini 48 volt sebenarnya. Jadi nggak jauh beda sama aki 12 volt kan. Fungsinya apa? Buat sistem hybridnya, dimana sebaiknya kalau kalian beli Suzuki Fronx pas baru masuk mobil, di sini ada tombol auto start stop, dipencet aja buat matiin auto start stopnya atau hybridnya, karena kurang begitu enak ya. Masih terasa ketika mati dan nyala itu masih berasa gitu. Nah, atas gak ada sunroof, tapi kita dapat lampu ya. Dapat lampu juga di bagian sini, individual. Ini kita buka sun visor-nya, nggak ada kacanya. Di sebelah kiri dia ada kaca, tapi nggak ada tutup dan nggak ada lampunya. Oke, sebelah kanan buat ngatur spion juga masih ada ya. Dan setirnya, tombol-tombolnya banyak ya. Ini setirnya tuh jadinya terasa mahal dibandingkan dengan Suzuki yang lain gitu. Pedal shifter ada ya. Tombol buat info ada di sini, dan ini sebenarnya tombol info itu ada 2 loh. Ada di sini sama yang di bagian speedometer nih, ada juga. Dan kalau misalnya kita nyalain lampu, dia bisa diputar kiri kanan buat ngatur brightness. Sebelah kiri untuk ngatur odometer sama trip A, trip B. Nah, ada cruise controlnya ya, dan cruise controlnya sudah pakai adaptive cruise control. Nice. Di sini buat ngatur jarak, dan di bagian bawah sini buat nyalain lane keeping assist-nya. Ditekan ke atas, tek gitu, didorong. Nah, yang sebelah kiri untuk telepon ya, dan di sebelah kanan kita dapat lampu juga sudah auto. Nah, jadi mobil ini nggak dikurang-kurangin, semuanya lengkap. Dan kalau dulu tuh Suzuki tuh nggak ada ADAS-nya, nih buktinya Suzuki Fronx bisa punya ADAS. Oke, kita mau jalan-jalan dulu. Tadi habis makan, turunin dulu kursinya. Kursi yang sebelah kanan ini bisa diatur ketinggiannya, tapi masih manual. Yang sebelah kiri nggak bisa diatur ketinggiannya, cuma bisa sliding sama reclining doang. Terus setirnya dia sudah ada tilt dan teleskopiknya. Bagus, tidak dikurang-kurangin ya. Masuk ke D, bawah lagi bisa jadi M. Kalau jadi M dia jadi manual. Kalau di D kita pencet pedal shift juga bisa langsung otomatis jadi manual. Mau matiin manual tinggal pencet yang plus ini lama, nanti dia akan otomatis kembali ke D ya. Atau kita dari M kita ke D-in lagi aja. Turunin rem tangan, majuin dikit. Posisi duduknya buat gue sih pas ya, enak kok. Kita gas dikit ya. Dia ini kan Suzuki ini pakai mesin K15C dengan mild hybrid ya. Dimana mild hybridnya kalau menurut gue sih nggak terlalu berasa ya, bahkan lebih ke arah gimmick ya. Jadi gue kemarin sempat nanya ke orang Suzuki, bisa nggak sih kalau misalkan mesin hybridnya ini baterai kita copot, kita matiin gitu? Nggak bisa. Kenapa? Karena si alternator sama dinamo starter itu jadi satu,
Dan ketika dia dicopot akinya, dia nggak bisa starter. Karena si dinamo starternya itu dia bekerja di 48 volt, bukan 12 volt. Jadi nggak bisa digantiin sama aki biasa. Aki biasanya itu buat perintilan-perintilan kayak misalkan kunci kilesnya, ya, buat instrumen-instrumen, lampu, dan kawan-kawan, dia pakai 12 voltnya. Jadi tetap kita harus pakai si baterai 48 voltnya ini. Nah, sebenarnya ya awalnya gue memang kurang begitu suka sama si mild hybridnya ini. Kenapa? Karena gampang mati-mati gitu ya. Tapi untungnya bisa dimatiin. Dan kabar baiknya lagi adalah, jadi salah satu kenapa harga mobil ini bisa jadi terjangkau ya dibandingkan dengan kompetitornya, karena Suzuki dengan hybridnya ini dapat keringanan pajak PPNBM-nya. Jadi PPNBM-nya kalau nggak salah dia cuma 7% apa 5% gitu, gue lupa, correct me if I'm wrong ya. Jadi ketika beli baru, PPNBM-nya itu dia lebih kecil dibandingkan dengan mobil biasa, dimana kalau mobil biasa yang bukan hybrid itu 15% kena PPNBM-nya. Yang ini bisa hampir setengahnya, jadi lumayan kan. Cuma PPNBM ini nggak berpengaruh ke pajak tahunannya. Jadi kalau misalkan pajak tahunan itu namanya PKB, pajak kendaraan bermotor, itu sekitar 2% dari NJKB. Nah, karena PPNBM itu dikenakannya pas pertama kali kita beli mobil, jadi nggak berpengaruh. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian gimana soal rasa berkendaranya? Kita ngomong suspensinya dulu ya. Untungnya suspensi Fronx ini gue suka sih. Dia empuk, pas empuknya, dan ketika dibawa kenceng itu juga nggak terlalu lari-lari gitu. Jadi pas, ini rasanya kayak kita bawa XL7 atau R3 gitu. Itu sesuatu yang gue ekspektasikan waktu gue pertama kali nyobain Ignis. Gue pikir Ignis tuh bakal rasa suspensi kayak kakinya kayak R3, ternyata enggak, ternyata keras, nggak enak. Yang ini enak, pas gitu. Bahkan dibandingkan dengan Grand Vitara, gue lebih suka suspensinya ini ya. Dia masih ada kaku-kakunya ya, tapi buat gue malah lebih pas gitu. Karena suspensi itu keempukan nggak bagus, terlalu kaku juga nggak bagus. Nah ini tuh bisa pas. Gue suka, tuningannya bagus, dan handlingnya pun juga oke. Bukan yang wah seperti kita bawa sebuah Honda ya. Kalau kita bawa Honda City HP kan jelas beda rasanya ya. Ini masih kategori yang bagus lah. Terasa seperti mobil Jepang yang fine tuningnya udah bagus. Dipakai di kecepatan tinggi juga setirnya terasa stabil. Memang kalau misalkan kita begini nih ya, dia nggak ngurusin otomatisnya tuh agak sedikit lemot tuh. Nah, tapi udahlah, itu cuma segitu aja komplainnya. Sisanya buat dipakai ya, posisi duduknya, handlingnya, bantingan suspensinya, ini well tune ya. Gue suka dan nggak ada komplain. Sekarang gimana soal performance dari mobil ini? Buat gue performance dari mobil ini kecukupan aja sih. Cuma dibandingkan dengan di XL7 atau di Grand Vitara, karena dia bodinya lebih kecil, peleknya juga 16 inci gitu ya. Jadi terasa lebih bertenaga dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Nah ini kita mau masuk tol. Mana tadi Viv? Tolnya. Suspensinya menurutku masih oke loh nih, ding. Empuknya masih berasa, cuma memang agak sedikit lompat dikit ya. Kita gas. Naik sendiri ya, nggak usah pencet pedal shifter ya. Udah kita manualin padahal. 100 tuh. Jadi dia tuh lemahnya di putaran bawah sih. Jadi waktu kita gas di awal gitu ya, dia tuh kayak bensinnya dicekek dulu dikit biar lebih irit. Makanya pas kita gas gitu kayak pas udah di atas 3000 4000 itu baru enak, baru berasa tenaganya. Dan karena putaran bawahnya itu dia agak kurang, makanya pas kita masuk ke D biasa aja ini ya. Misalkan kita lagi di belakang kosong ya. Misalkan kita lagi di kecepatan 40. Terus kita mau gas sedikit, mau nyusul. Dia tuh langsung ngambil turun gigi, masuk ke gigi rendah, gitu. Padahal kalau dia bertenaga, kita gas sedikit harusnya dia langsung maju aja gitu, nggak perlu turun gigi yang sampai segitunya. Tapi oke lah, yang penting dia cukup responsif. Transmisinya oke, tapi nggak sehalus itu gitu. Gue pikir ketika jadi 6 percepatan AT konvensional, dia harusnya halus kan, tapi ternyata nggak sehalus itu gitu. Bahkan dibandingkan dengan dual clutch yang zaman sekarang itu lebih halus dual clutch ya. Kita gas lagi, suara mesinnya enak sih. Jadi pas kita ngegas gitu, suara mesinnya tuh masih natural gitu ya, bukan yang turbo-turboan. Ya kalau misalkan kalian berharap, wah ini pasti bakalan kayak hybrid yang bawahnya bakal bertenaga karena ada motor listriknya, enggak. Hybridnya enggak begitu terasa ya. Hybridnya lebih kayak buat gimmick, buat
biar dapat pajak murah sih kalau menurut gue, bukan buat performance. Tapi gak apa-apa, gue harap yang lainnya juga ikut sama nerapin hybrid mild hybrid di mobil-mobil sekelas ini, sehingga harga jualnya bisa dipangkas, bisa lebih murah, bisa lebih terjangkau, dan mobil kayak gitu lebih aksesibel gitu kan. Sayang gitu, beda 6%, 7% buat pajak gitu kita bayar kan, mendingan dikasih mild hybrid kayak gini gitu ya. Sekarang kita cobain ADAS-nya. Lane keeping assist nyalain. Jadi lane departure warning dari sini, lane keeping assist dia dari sini. Udah, kita nyalain, jalan sekarang di 97. Kita tambahin di 100 ya. Tetap harus dipegang setirnya. Lumayan oke loh. Oke loh. Bagus loh. Coba kita agak kencang dikit, terus nanti cari mobil depannya, bagaimana dia bereaksi dengan pengeremannya ya. Atau kita rem dulu. Kita rem ya. Nah, akselerasinya gimana? Halus nggak dia? Oh, halus. Ada beberapa mobil yang pakai adaptive cruise control, ketika kita mau nambah kecepatan, nambahnya tuh kayak gitu loh. Ini halus. Tuh. Dan gue nggak sabar sih ADAS ini bakal muncul di R3 sampai XL7 ya. Oh, perfecto itu. Enak loh ADAS-nya loh. Cakep, cuma kita nggak nyobain ngeremnya gimana, halus apa enggak nih. Soalnya depannya nggak ketemu ada lawan ya. Dan gimana soal konsumsi bahan bakarnya? Nah, seperti yang gue bilang di video gue waktu ngebahas XL7 kalau nggak salah ya. Suzuki XL7 R3 itu mesinnya dari standarnya sudah irit tanpa harus tambah hybrid. Nah, begitu pula di mobil ini. Tentunya dia irit. Kalau kita jalan cuma 80, 100 gitu ya, jarak jauh, itu buat dapat 118, 119 itu nggak sulit ya. Rasio transmisinya emang dibikin mobil ini bisa di RPM yang super rendah gitu. Nah, terus juga karena dia mild hybrid, bukan hybrid beneran, ketika dipakai macetan itu langsung dropnya agak lumayan. Ya, kalau mobil hybrid kan macet-macet masih bisa 115, 116. Nah, kalau ini tetap mau dipakai macet-macetan dapatnya masih 111, 112-an lah. Ya, kalau kombinasi sama luar kota mungkin dia MID dapatnya sekitar 114 kayak gini gitu. Ya, jadi kalau mobil zaman sekarang gitu ya, kalau dipakai di tol konstan, wah itu bisa irit banget tuh. Sama kayak hybrid iritnya, dan hybrid bisa lebih irit lagi. Tapi ketika dipakai kemacetan, disitulah baru yang real hybrid tuh baru terasa performance-nya. Dan hybrid tuh nggak cuma nambah irit, tapi juga nambah performa, terutama di putaran bawah. Tapi oke lah, maksudnya gue nggak nganggep ini mobil hybrid ya. Tapi di luar dari hybridnya, ini mobil yang irit ya, tenaga putaran atasnya enak, ya. Suara mesinnya juga enak, transmisinya pun juga oke. Dan buat harga segini, ini mobil gue nggak banyak komplain ya. Nah, peredaman kabinnya, menurut gue ini cukup kedap loh. Jadi suara kolongnya memang masih berasa ya, tapi dibandingkan dengan sekelasnya, dengan WRV atau Raize, ini masih lebih kedap. Justru malah suara anginnya yang lebih berasa dibandingkan dengan suara kolongnya. Antara balapan lah. Mungkin kalau misalkan anginnya nggak terlalu kencang gitu ya, dia nggak seberisik itu. Cuma oke loh peredaman kabinnya untuk di kelas ini. Ya, kalau dibandingkan dengan Raize atau WRV, gue sih lebih pilih Fronx ya. Dipakainya enak ya, dipakai drivernya juga oke banget. Memang kalau kita ngomongin performance, mesinnya Honda sama mesinnya Raize yang 1000 turbo itu lebih enak. Tapi dengan handlingnya, suspensinya, kelengkapannya dan kawan-kawannya, ini the best. Nah, nambah kan jadi 15,8 kan. Mana bensinnya nyala lagi. Nah, terus ini mobil ya, dia tuh punya head-up display. Ini udah kita pentokin paling atas, cuma menurut gue head-up display-nya masih agak terlalu ke bawah ya. Nah, terus sama pilar A-nya dari sini sampai ke sini itu rasanya tebel sih. Jadi blind spotnya agak lumayan. Sisanya nggak ada problem. Untungnya juga si spion itu ditarik ke belakang, ditaruhnya di tangkai bodi, bukan taruh di pilar A. Kalau ditaruh di pilar A dia makin nutupin. Ini oke lah. Sama beberapa kali kita coba waktu nyalain audionya tuh ya, nggak tahu Bluetooth itu kadang-kadang suka kayak keputus-keputus gitu ya, kayak pakai TWS murah kata lu, Viv. Udah sih, itu aja sih. Tapi itu kan hal yang minor-minor ya. Fuel ekonominya nambah jadi 16,2 km per liter. Emang kalau di tol, mobil Suzuki itu bisa iritnya tuh pol gitu. Kayak sama Hyundai juga sama tuh, ketika di tol bawa 80, 100 itu konsumsi bahan bakar tuh bisa wush. Jadi super irit, nggak perlu hybrid-hybridan.
Ya, jadi itulah Suzuki Fronx yang udah kita cobain ya. Buat teman-teman yang udah beli Suzuki Fronx, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana memeliharanya ya. Tapi gue seneng banget akhirnya Suzuki bisa menghasilkan, memberikan sesuatu yang full spec gitu. Jangan dikurang-kurangin. Dan kalau misalkan kalian gak butuh-butuh amat kelengkapan yang gue sebutin tadi, kalian bisa ambil yang tipe di bawahnya. Ini kan yang SGX, ada yang GX dan ada yang GL gitu ya. Tapi overall di luar dari kelengkapannya, dipakainya gue suka. Enak ini mobil. Terus sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makin panas aja ini hari ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.